Pemirsa, sudah lebih dari 3 pekan bencana banjir masih melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketinggian air berkisar 1 hingga 3 meter dan melumpuhkan akses jalan serta roda perekonomian. Untuk beraktivitas dan melintasi ruas jalan yang tergenang banjir, warga menggunakan perahu dan truk tronton gratis yang disediakan oleh pemerintah serta pengusaha. Hingga saat ini puluhan ribu warga masih bertahan di posko pengungsian karena rumah tempat tinggal mereka masih terendam banjir. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sintang, tercatat jumlah korban yang terdampak sudah mencapai 100.000 kepala keluarga. Sementara jumlah pengungsi mencapai 10.332 kepala keluarga atau lebih dari 33.000 jiwa. Pemirsa, bagaimanakah ketinggian banjir pada hari ini? Langsung saja kita tanyakan pada salah satu warga korban banjir, ada Bapak Muhammad Sirajul Ilmi atau disapa dengan Bapak Ilmi. Halo, selamat siang Bapak Ilmi. Selamat siang. Ya, Bapak Ilmi, bagaimana kabarnya Bapak Ilmi? Alhamdulillah pagi hari ini saya sehat. Alhamdulillah Pak Ilmi. Pak Ilmi ini sepertinya di belakang Anda sedang berada di dapur umum nih. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana sih Pak kondisi ketinggian banjir yang saat ini mengepung rumah Anda dan warga sekitar? Ya, jadi banjir ini awal mula itu dimulai sejak tanggal 22 Oktober seingat saya. Ya, jadi mulai menutupi jalan sejak hari itu sampai 3 hari selanjutnya itu sudah mulai naik sekitar 1,5 meter di sekitaran rumah saya seperti itu. Lalu sepekan kemudian surut sedikit beberapa senti, lalu selanjutnya ternyata naik lagi sampai lebih dalam dari sebelumnya seperti itu. Nah, kondisi sekarang rumah-rumah warga itu yang tadinya sebelumnya belum pernah kena banjir, hari ini kena banjir seperti termasuk rumah saya. Rumah saya itu tergolong daerah tinggi, daerah yang tinggi, tapi sampai hari ini masuk sampai sekitar sepaha saya di dalam rumah saya. Pak Ilmi, ini kan Pak Ilmi ada berada di dapur umum. Kalau rumah Pak Ilmi sendiri dari dapur umum nih jauh nggak Pak Ilmi? Oh tidak, rumah saya di sebelah. Boleh ditunjukin Pak Ilmi? Seperti apa kondisi banjir di rumah Pak Ilmi? Kalau Pak Ilmi bilang daratan dari rumah Pak Ilmi ini termasuk tinggi, kami mau lihat. Ya. Oh baik. Ini rumah saya. Nah, mohon maaf saya tidak bisa ke situ karena lumayan dalam ya, basah nanti. Nah, lalu di sini kondisi di depan masjid. Di depan masjid ini juga tingginya sekarang hari ini, tadi pagi saya coba sedada saya. Jadi kurang lebih masih sekitar 1,5 meter tingginya air pada pagi hari ini seperti itu. Nah, Pak Ilmi, kalau di rumah Pak Ilmi aja mungkin udah dataran tinggi, kena banjir juga. Ini mengungsi nggak Pak Ilmi? Kebetulan rumah saya itu ada lantai 2-nya, jadi masih bisa mengungsi ke atas ke lantai 2-nya. Nah, tadi kalau di depan rumah Pak Ilmi, tetangga-tetangga Pak Ilmi itu hampir satu lantai penuh ya Pak Ilmi, terendam banjir. Nah, kondisi mereka seperti apa Pak Ilmi? Apakah mengungsi, apa memang masih bertahan juga di rumah? Ada beberapa yang sudah mengungsi ke rumah saudaranya yang agak tinggi daerahnya. Ada juga yang masih bertahan di rumahnya untuk dengan membuat panggung pakai papan, menggunakan papan seperti itu dalam rumahnya yang agak tinggi supaya bisa tidur di situ, istirahat di situ seperti itu. Karena mengingat kondisi juga kalau rumah ditinggalkan seluruh warganya di kampung ini memang agak rawan. Karena beberapa hari terakhir mendengar kabar di kampung seberang sungai sana, itu ada kejadian orang hampir mau masuk ke rumah korban banjir, mau maling seperti itu. Gitu. Emang Pak Ilmi di tempat Pak Ilmi atau di Kabupaten Sintang ini tidak ada patroli petugas gitu untuk mengamankan barang berharga warga yang memang terpaksa terendam banjir saat ini? Petugasnya mungkin ada ya, cuman
kita maklumi saja karena tidak bisa 24 jam mengawasi 100% seperti itu. Nah, kalau persediaan listrik sendiri dari PLN sendiri gimana di sana, Pak Ilmi? Untuk listrik di tempat saya sendiri itu sudah mulai dipadamkan sejak tanggal 4 November sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini listrik belum hidup sama sekali dari 4 November. Berarti kurang lebih 10 harian lebih ya. Nah, nanti untuk pemenuhan listrik sendiri seperti apa Pak Ilmi di sana? Apakah ada bantuan genset kah dari pemerintah setempat atau seperti apa? Ya, seperti yang terlihat di video itu ya, ada jadi kita punya genset pribadi milik masjid. Jadi genset itu dinyalakan setiap waktu-waktu sholat saja. Nah, jadi ketika itulah masyarakat di sini memanfaatkan waktu itu untuk mengecas HP dan segala macamnya alat elektronik seperti itu. Nah, kalau sejauh ini pemerintah Kabupaten Sintang ini sudah memberikan bantuan apa saja, Pak Ilmi? Bantuan dari pemerintah Kabupaten Sintang sudah ada beberapa dari berbentuk beras, mie, ikan sarden seperti itu, sarden kaleng gitu ya. Mungkin terakhir Pak Ilmi, dan lain-lain. yang paling sangat dibutuhkan saat ini apa untuk keluarga atau anggota warga di sana? Yang paling sangat dibutuhkan ya terutama sembako, lalu perahu seperti itu, perahu karet kah atau seperti apa untuk akses jalan seperti itu. Karena kami masih kekurangan sekali perahu seperti itu untuk pergi ke sana ke sini ngambil bantuan ke sana ke sini dan seterusnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ilmi. Kami doakan semoga banjir tetap cepat surut dan semoga keluarga dan warga sekitar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak Pak Ilmi. Jaga kesehatan terus Pak Ilmi.